Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kami. Baik, di sini kita masih dalam video pembelajaran bidang studi matematika. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, adapun kompetensi dasar pada pertemuan kita kali ini adalah dan indikator dalam pembelajaran kita kali ini adalah serta tujuan pembelajaran kita kali ini adalah baik, itu tadi kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya kita akan bahas materi tentang pertemuan kita kali ini. Pada pertemuan kita kali ini kita masih membahas ukuran pemusatan data, ya. Yang kemarin sudah kita bahas tentang min untuk data berkelompok. Kali ini kita akan membahas median atau nilai tengah dari data berkelompok, ya. Dengan rumusnya atau persamaannya adalah median itu sama dengan L ditambah 1/2N dikurang F dibagi F dikali C. Dengan keterangannya, L itu adalah tepi bawah kelas, N adalah jumlah frekuensi, F itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median, kemudian F itu adalah frekuensi kelas median, lalu C adalah panjang interval kelas. Ya, lanjut kita ke untuk contohnya. Tentukan median dari data berikut. Di sini ada tabel distribusi frekuensi dengan interval kelas, kemudian ada frekuensi. Ya, interval kelasnya 120 sampai 128, 129 sampai 137, 138 sampai 146, 147 sampai 155, 156 sampai 164, 165 sampai 173, 174 sampai 182, ya, dengan frekuensi 3, 5, 10, 13, 4, 3, 2. Ya, ini kita jumlahkan dulu frekuensinya. Ya, jumlah frekuensinya 3 tambah 5 tambah 10 tambah 13 tambah 4 tambah 3 tambah 2. Itu jumlah frekuensinya adalah 40. Lalu kita akan melengkapi tabel untuk frekuensi kumulatif. Ya, frekuensi kumulatif itu kita dapat dari frekuensi ini. Di sini kita lihat di sini 3. Ya, jadi ini belum ada penjumlahannya. Frekuensi kumulatifnya masih 3. Ya. Kemudian 3 ditambah 5 itu 8. Lalu 8 tambah 10 18. Kemudian 18 ditambah 13 31. 31 tambah 4 35. 35 ditambah 3 38. 38 ditambah 2 40. Itulah tabel untuk frekuensi kumulatifnya.
Selanjutnya kita akan menentukan ini ya, kita akan menentukan ini supaya bisa kita gunakan rumus-rumus ini. Yang pertama yang harus kita ketahui itu adalah N. N itu adalah jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya itu ini dia. Jumlah frekuensi itu ada 40. Ya. N adalah jumlah frekuensi 40. Selanjutnya kita akan mencari yang namanya setengah N. Setengah N itu sama dengan ini setengah dikali 40 ya, setengah dikali 40 atau 40 dibagi 2 itu adalah 20 ya, setengah N itu adalah 20. Karena setengah N itu adalah 20, maka kita akan menentukan kelas mediannya. Kita lihat dari tabel frekuensi kumulatif. Kita akan mencari data ke 20. Di sini frekuensi kumulatifnya 3 belum sampai 20. Lalu 8 juga belum sampai 20. Lalu 18 juga belum sampai 20. Kemudian setelah 18 di sini ada 31. Ya, maka data yang ke-20 itu berada di sini. Ya, ini tadi 18 belum sampai 20 ya. Berarti karena dia 20, 31 ini kan udah lewat dulu. Inilah dia untuk kelas median kita. Ya, karena 20 di sini dia. Ya. Selanjutnya, karena kita sudah mengetahui kelas median, kita akan cari dulu yang namanya tepi bawah kelas. Ya, L. L itu sama dengan, kita lihat intervalnya di sini. Tepi bawahnya itu adalah 147. Maka 147 dikurang 0,5 untuk mencari tepi bawah kelasnya, dikurang 0,5, maka L nya itu adalah 146,5. Selanjutnya di sini ada F. F itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Ya. Tadi jumlah kelas median itu berada di sini. Maka jumlah frekuensi sebelum kelasnya, maka dia yang ini. Ya, 18 itu. F itu adalah 18. Kemudian untuk berikutnya adalah F kecil nih ya, kelas frekuensi kelas median. F yang kecil itu adalah ini. Kelasnya tadi itu ini. Ya, tadi ini ke atas, sekarang ini 13. Lalu untuk C itu adalah panjang interval kelas. Sekarang kita hitung nih panjang interval kelasnya dari 147 sampai 155. 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155. Berarti panjang interval kelasnya ada 9. Ya. Selanjutnya kita gunakan rumus yang di atas tadi ya.
ME sama dengan L tambah setengah N dikurang F dibagi F dikali C. Ya, L kita lihat di sini 146,5 ditambah setengah N. Setengah N itu ini ya 20, kemudian dikurang F yang besarnya 18, kemudian dibagi F yang kecil tadi 13, kemudian dikali C. C nya itu adalah 9. Maka ini 146,5 ditambah 20 dikurang 18, 2/13 kali 9 ya, itu sama dengan 146,5 ditambah 2 dikali 9 itu adalah 18/13 sama dengan 146,5 ditambah 1,38, maka mediannya adalah 147,88 ya. Inilah dia untuk median dari data tersebut. Selanjutnya kita akan membahas modus untuk data berkelompok dengan rumusnya adalah L ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali C. Dan keterangannya, L adalah tepi bawah kelas modus, D1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya, kemudian D2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sesudahnya. Lalu C itu adalah panjang interval kelas. Ya, itulah dia keterangan dari rumusnya. Dengan contohnya, tentukan modus dari data berikut. Ini adalah tabel distribusi frekuensi. Ya, intervalnya 120, 128, 129 sampai 137, 138, 146, 147, 155, 156, 164, 165, 173, 174, 172 dengan frekuensi 3, 5, 10, 13, 4, 3 dan 2. Jadi jumlah frekuensinya ini ada 40. Lalu untuk modus adalah nilai yang paling sering muncul. Jadi tinggal kita lihat saja frekuensi mana yang paling banyak. 3, 5, 10, 13, 4, 3, 2. Jadi frekuensi yang paling banyak itu adalah pastinya 13. Ya kan? Frekuensi yang paling banyak itu adalah 13. Berarti inilah yang disebut dengan kelas modus. Maka kita tentukan L. L itu adalah tepi bawah kelas. Ini ya, 147 dikurang 0,5 itu sama dengan 146,5. Lalu kita tentukan D1. D1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi kelas sebelumnya. Kelas modus itu adalah 13 dikurang kelas sebelumnya. Nih, sebelumnya 13, sebelumnya berarti ke atas ya. Dikurang 10. 13 dikurang 10, 3. Kemudian D2 itu adalah
frekuensi kelas modus 13 dikurang sesudahnya, berarti 13 dikurang 4 sama dengan 9. Lalu untuk C itu adalah panjang interval kelas. Kita hitung lagi, 147, 48, 49, 50, 51, 52, 153, 154, 155. Jadi itu panjang interval kelasnya ada 9. Maka kita selesaikan dengan rumus yang di atas. MO modus sama dengan L ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali C sama dengan 146,5 ditambah D1 tadi 3 dibagi D1 3 tambah D2 nya 9, kemudian dikali C. Nilai C adalah 9, yaitu sama dengan 146,5 ditambah 3 per 12 kali 9 sama dengan 146,5 tambah 3 kali 9 itu 27 bagi 12 sama dengan 146,5 ditambah 2,25, kemudian 146,5 ditambah 2,25 itu adalah 148,75. Ya, ini adalah nilai modus dari tabel distribusi ini. Ya, 148,75. Mungkin ini saja pada pertemuan kita kali ini. Semoga kalian dapat memahami dari apa yang telah dijelaskan tadi. Baik, itu tadi penjelasan dan pembahasan materi pada pertemuan kita. Ya, yang Bapak harapkan kalian dapat paham dan mengerti dari pembahasan materi kita kali ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, marilah kita kembali berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.